Shalom semuanya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan buat saya. Hari ini kita sharing-sharing ya. Oke teman-teman, saya kebagian membawakan, maaf ya, di mobil ya. Saya membawakan firman Tuhan, tema saya adalah kejarlah kesetiaan dan Tuhan yang membesarkan. Ya, oke. Teman-teman, hari ini saya sukacita banget ya, karena bisa merayakan ulang tahun mama saya yang ke-71. Terima kasih buat Ibu Pendeta Hesti yang meluangkan waktu untuk datang ke Bali, merayakan dan mendoakan mama saya dengan usianya yang 71, sehat selalu, dan saya sungguh berterima kasih juga sama Tuhan karena diberikan mama yang sangat baik, yang selalu mendoakan, dan yang istilahnya meringankan ya tugas saya sebagai mama yang selalu menjaga anak-anak saya juga. Oke teman-teman, mari kita baca firman Tuhan 2 Samuel 5 ayat 10. Kenapa kita harus mengejar kesetiaan? Karena ada sesuatu ya, gini ya. Jadi 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu saya akan membacakan buat teman-teman. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Ya, nah ternyata kalau kita setia pada Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, jadi ternyata yang membuat hari ini kita dipromosi Tuhan, ya kan, kita diberkati Tuhan seperti Daud, semakin besar pengaruhnya ketika hidupnya disertai Tuhan, gitu ya. Karena Daud ini mengandalkan Tuhan, saudara ya, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, gitu ya. Alkitab selalu mencatat bahwa makin besarlah Daud, makin hebatlah Daud, gitu ya. Jadi jelas yang membesarkan hidup Daud dan saya dan saudara itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Gitu ya. Tapi ingatlah saudara, sebelum Daud dipromosi Tuhan, ya, bahkan dia dibuat besar, kekuatannya, kekuasaannya, itu ada proses Tuhan. Dan itu tidak instan. Jadi setiap apapun yang terjadi hari ini, percayalah itu seizin Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana satu persatu musuh Daud itu dilenyapkan Tuhan dari orang Filistin, gitu ya. Nah, terus dari Saul, gitu ya. Nah, jadi Tuhan singkirkan dengan cara Daud itu tidak menyimpan kebencian. Padahal Saul itu sangat iri hati dengan Daud ya. Jadi karena nyanyian Daud itu Saul berlaksa-laksa, tapi Daud berjuta-juta gitu ya. Nah, membunuh waktu itu ya. Jadi dipromosikan sehingga maka timbullah iri hati gitu ya. Nah, jadi begitu kita timbul iri hati seperti Saul, saudara, maka penyertaan Tuhan hilang. Gitu ya. Nah, Saul akhirnya diliputi dengan iri hati, dengan kepahitan gitu ya. Nah, sehingga kuasanya penyertaan Tuhan hilang dengan Saul. Nah, Daud tidak pernah iri hati, tidak pernah menyimpan dendam dengan Saul. Sehingga penyertaan Tuhan, promosi Tuhan itu terjadi. Dan ternyata di sini, selama kita hidup jujur, maka Tuhan akan membela hidup kita. Selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita bisa dipromosikan Tuhan, gitu ya. Kita bisa melewati setiap fase proses hidup yang memang tidak mudah, saudara, gitu ya. Bahkan kadang kita merasa nggak kuat, gitu ya. Nah, bayangkan Daud itu dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, gitu ya. Tapi ada kesempatan untuk Daud membalas Saul, tapi Daud tidak lakukan. Gitu ya saudara ya. Nah, ayo kita baca sama-sama 2 Samuel 7 ayat 9. Ya saudara, 2 Samuel 7 ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu
dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Daud tahu betul bahwa pembelaan itu milik Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 5, saudara ya. 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah. Nah, selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya, usahanya berhasil. Jadi teman-teman, kita perlu hidup dalam takut akan kuasa Tuhan, ya. Terus kita perlu intimasi, ya, kita perlu dekat dengan Tuhan, ya. Jadi kadangkala ya teman-teman ya, memang ada kesempatan ya. Dunia ini mengajarkan kita supaya ya menyimpanglah sedikit ke kanan dan ke kiri, apalagi kita pembisnis ya. Dosa putih katanya ya. Wah, dosa putih. Nah, kalau ingat itu saya ketawa sendiri ya. Waduh Tuhan, hari-hari ini saya diajarkan Tuhan untuk berbuat yang benar ya. Jadi supaya walaupun itu tidak menyenangkan, tidak baik, tapi kita harus jujur ya sebagai pengusaha gitu ya. Tidak boleh ada ngomong dosa putih gitu ya, tidak bisa gitu ya. Dosa ya, gak ada putih ya saudara ya. Nah, jadi supaya kita itu walaupun ada proses tantangan, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penyertaan gitu ya. Dunia mengejar itu sehingga supaya kita diingatkan, kita tidak menghalalkan segala cara. Ya, baik kita karyawan, biar kita pembisnis, baik kita sekolah gitu ya, baik kita menjadi mahasiswa ya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menghalalkan segala cara. Ya, bahkan menjatuhkan orang lain. Itu adalah cara dunia. Tapi cara Tuhan adalah unik dan dahsyat, teman-teman. Gitu ya. Tidak pernah kita pikirkan. Nah, jadi seperti saya tadi malam ya, setelah ya Tuhan izinkan saya mengalami proses Tuhan itu luar biasa. Kalau saya bisa pikirkan ya, dan saya bisa ceritakan itu, tadi malam saya bisa bersaksi, saya bisa menginjili tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar. Karena saya gini ya teman-teman, kadangkala ada perasaan di hati kecil saya, orang yang baru saya kenal, saya injili, nanti dia gak suka sama saya gitu ya. Nah, jadi saya bercerita aja tentang hidup saya. Gak pulang-pulang saudara. Jadi kemarin saya bercerita tentang bagaimana hidup saya itu diproses Tuhan, dosa kesombongan gitu ya. Dosa memakai kekuatan sendiri ya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan tidak mengambil yang merusak atau keuangan saya, karena Tuhan tahu keuangan ini menjadi berkat buat banyak orang. Yang Tuhan hajar itu adalah kesombongan saya, gitu ya. Nah, jadi hari-hari ini waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya bilang, wah luar biasa ya Daud ini ya. Bagaimana dia disertai Tuhan, karena dia tidak pernah iri hati, dia nggak pernah dendam, dia tidak menyimpan kepahitan gitu ya. Bahkan ada kesempatan-kesempatan untuk cara dunia untuk membalas, tapi dia nggak membalas gitu ya. Nah, jadi seperti 2 Tawarik 26 ya ayat 7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Nah, jadi saudara, yang akan memasyurkan nama kita itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan kita luar biasa dahsyat ya. Jadi saat saya bersaksi tanpa sadar, saya cerita bagaimana saya dulu nggak bisa punya anak, saya akhirnya bisa punya anak gitu ya. Nah, dulu saya dibebaskan dari masalah perpajakan. Saya juga dibebaskan Tuhan dari orang yang melukai saya, ya menusuk saya dari belakang gitu ya. Bahkan kalau dulu secara dunia itu saya memikirkan, wih gimana saya bisa membalas dia. Tapi puji Tuhan ya saudara, semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan, bahkan saya diingatkan, Vera,
kamu nih gembala loh ya, kamu gembala. Entah kenapa dulu saya gini, aduh berat banget ya, memikul 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 apa, tanggung jawab sebagai gembala ini berat banget. Duh Tuhan, saya ini repot loh Tuhan, saya ini kerja loh Tuhan, saya ini gini gitu ya. Tapi ternyata ada tujuan, sampai kadang saya merenungkan ya, kenapa ya saya dipilih Tuhan ya. Saya ini apa? Saya ini nggak pantas loh Tuhan. Saya ini masih banyak kesalahan-kesalahan. Saya masih banyak memikirkan tentang hal-hal dunia gitu ya. Saya kadang ada kesel sama orang. Saya kadang, kalau iri sudah enggak ya teman-teman ya. Kesel sama orang, ya kan, sakit hati sama orang gitu ya. Tapi saya diingatkan lagi, kamu ini gembala loh ya. Jadi setiap ucapanmu, setiap tindakanmu itu dilihat orang. Pantas nggak sih kamu melakukan hal itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman, yang membuat saya sadar itu, yaitu ternyata label tanggung jawab ini yang membuat saya terhindar dari segala dosa dunia, saudara, gitu ya. Nah, sehingga ternyata semakin ke sini sukacita itu luar biasa, saudara ya. Nah, yang saya pikirkan, kenapa ya Daud itu bisa memenangkan segala perkara atau kemenangan besar banget. Bahkan Yusuf dipromosi Tuhan melewati proses yang sangat luar biasa ya. Dia diiri hati saudara-saudaranya, dia dijual sebagai budak, ya dia juga dimasukkan penjara, dia difitnah. Wih, luar biasa ya kalau kita baca tentang kehidupan Yusuf itu, sehingga akhirnya dia bisa menjadi raja, dia menjadi orang kedua di Mesir. Bahkan ada tujuan Tuhan, punya rencana yang besar atas hidup Yusuf. Dia menyelamatkan bangsa Israel gitu ya, dari bencana kelaparan gitu ya. Nah, itu ternyata ada rencana Tuhan yang besar. Jadi saudara, kalau misalnya hari ini teman-teman saudara ada mengalami proses, saya enggak tahu adalah kesakitan atau sakit penyakit atau kebangkrutan misalnya, atau masalah dengan anak-anak saudara, atau masalah dengan perkawinan saudara, percayalah itu bukan sesuatu yang tidak melewati batas kemampuan saudara. Tuhan proses itu karena Tuhan sayang sama saudara. Loh kok bisa loh Vera? Mbak, itu sakit loh, itu masalah, kok Tuhan sayang. Nah, saya itu kadang mikir, Tuhan, ya tadi itu ya, Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan memberikan saya tanggung jawab sebagai gembala. Itu berat saudara ya. Karena ternyata mengingatkan saya supaya saya tidak hidup secara dunia. Tuhan sayang sama saya karena saya melewati proses demi proses yang tidak mudah, saudara. Itu karena saya bisa menjadi berkat buat orang yang tanpa sadar mendengarkan kesaksian saya. Ya, kemarin saya ketemu klien saya, ini orang Buddha ya, saudara ya, makan ya. Tanpa sadar mulut saya tuh ngomong tentang bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya dari banjir. Lu sampai dia bilang, ih Vera, luar biasa ya imanmu ya. Kamu tuh rajin berdoa ya. Nah, jadi saudara, orang Buddha pun bisa tanpa sadar, saya bukan maksudnya menginjili, tapi saya bersaksi bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya bersama suami saya. Nah, dia bisa lihat, Tuhannya Vera, Yesus Kristus itu luar biasa. Ya, puji nama Tuhan ya saudara ya. Nah, jadi kalau hari ini kita bisa hidup benar, ya saudara, maka promosi Tuhan itu luar biasa. Ya, nah jadi apa sih pentingnya penyertaan Tuhan setelah teman-teman saudara-saudara tahu ya? Nah, ternyata itu adalah sumber kekuatan dan keberanian kita. Jadi saat kita ada masalah, saya dulu takut ya, stres ya. Waduh, stres ini. Saya tuh dulu tuh gak bisa tenang gitu saudara ya. Waduh, kayak tangan tuh bisa gemeter-gemeter gitu ya. Lupa bahwa Tuhan itu ada bersama saya. Lupa bahwa Tuhan saya tuh lebih besar dari masalah saya, gitu ya. Nah, sehingga saya punya ketakutan sendiri gitu saudara. Saya nggak bisa tidur gitu ya. Bodoh ya saudara ya. Nah, jadi setelah kita mendalami firman Tuhan, melakukan apa yang firman ini kita baca. Nah,
semakin ke sini, ternyata pada saat saya mengalami proses, ya nangis ya saudara ya, nangis pasti ya, sebagai manusia, kita hidup manusia ya, kita nggak kebal ya, nangis. Tapi perasaan sakit hati, perasaan, kayak gimana mau membalas itu nggak ada saudara. Ya, bahkan saya merasa kasihan gitu loh. Saya merasa kasihan dengan hidup mereka itu yang yang jauh dari Tuhan gitu ya. Saya bilang, ya sudah Tuhan, kalau hari ini saya diizinkan Tuhan mengalami hal ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Dan saya ampuni orang itu, gitu ya. Nah, karena saya tahu Tuhan itu sudah memberikan kekuatan buat saya. Masalah saya dari dulu tuh, yang dulu tuh membuat saya, kalau kita bilang itu besi itu kalau ditempa menjadi pedang, ya itu luar biasa saudara ya. Dia kalau misalnya dipanaskan dengan api, ya kalau dia bisa berteriak, dia bisa bilang sakit, sakit, sakit gitu ya. Tapi setelah dia dipanaskan, setelah dia dipukul-pukul-pukul, dia bisa menjadi pedang yang indah gitu ya. Dia bisa berfungsi ya sebagai pedang atau pisau yang luar biasa, membantu kita memasak gitu ya saudara ya. Nah, jadi percayalah, kalau penyertaan Tuhan ada bersama kita, yang tadi dibilang jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan hidup dengan dunia, maka Tuhan akan berserta kita. Masalahmu kecil, Tuhan kita besar gitu ya. Nah, karena apa? Dasar dan pengharapan sejati kita hanya pada Tuhan, gitu ya. Nah, jadi karena kita sudah tahu, oh Tuhan, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan yang bukan mencelakakan saya. Kalau hari ini kita mengalami beban berat, kita mengalami masalah, percayalah, Tuhan sudah menyiapkan yang besar di hadapan kita. Entah itu untuk anak kita, entah orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Sehingga ya, puji Tuhan, waktu kemarin malam saya bercerita, mengalir ya. Gak pulang-pulang. Bahkan Bu Esti itu sampai keluar kamar. Loh, saya pikir udah pulang. Waduh, ketawa. Ya Bu, belum pulang Bu. Saya ini kepingin ke atas ya. Tapi sampai dia bilang, tonton saya ya. Saya ini rohani saya masih kecil saya kepingin dituntun sama Civera. Aduh Tuhan, waktu dia ngomong kayak begitu itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Proses hidup yang boleh saya jalani, air mata yang menetes, kesakitan saya di saat orang meninggalkan saya, gitu ya. Ternyata ini ada berbuah ya, sampai saya itu bingung kenapa Bu Esti nyuruh saya menjadi dokter iman, dokter rohani. Saya bingung, Bu, apa itu dokter rohani? Saya ketawa. Bu Vera, baca, cari di Google. Tak cari semalaman, dokter rohani itu apa ya saudara ya, bingung saya. Ada dokter kesehatan, ada dokter rumah tangga mungkin. Nah, saya disuruh jadi dokter rohani. Waduh, apa ini ya saudara ya? Ternyata dokter rohani itu menurut firman itu adalah apa? Ya, kita bisa berbuah gitu ya. Kita bisa membangkitkan iman orang. Kita bisa yang baru ya, yang baru, dia baru mengerti, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, ingin dituntun. Waduh, seneng banget. Ada pasangan suami istri ya yang baru menikah, yang awalnya dia Buddha, suaminya Kristen, akhirnya dia menjadi Kristen ya. Nah, itu tanpa saya sadar, saya bisa bertemu dia, saya bisa membawa ya mereka berdua gitu ya. Itu bisa punya iman yang besar, punya pengharapan yang besar pada Tuhan. Nah, jadi saya sampai gini, Tuhan terima kasih ya. Kalau hari ini saya bisa mengalami proses-proses hidup, ternyata untuk mereka juga. Salah satunya saya bisa menjadi berkat buat mereka. Berkat itu bukan hanya keuangan, tapi berkat itu bagaimana kita bisa bersaksi Tuhan itu ajaib Tuhan ya. Nah, jadi apa itu gunanya penyertaan Tuhan buat kita saudara? Adalah mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Nah, ini luar biasa ya. Ya, jadi bagaimana Daud itu sampai sembunyi di gua, takut dibunuh oleh Saul, tapi dia percaya Tuhannya ada
Tuhan besar, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, sehingga melampaui segala akal pikiran Daud, Daud tetap menang, gitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Dan yang terakhir adalah fondasi kehidupan yang berkenan, gitu ya. Maksudnya gimana? Hidup dalam penyertaan Tuhan itu berarti hidup yang berkenan pada Tuhan. Bukan sekedar mencari kesuksesan duniawi. Ya, jadi saudara, dulu saya hanya berpikir, waduh, gimana saya mencari kesuksesan duniawi? Gimana saya bisa terkenal? Gimana supaya orang itu respect dengan saya? Gitu ya. Jadi apa yang terjadi saudara? Waduh, luar biasa saudara ya. Saya kerja siang dan malam gitu ya. Saya kerja siang malam gitu ya untuk mengejar berkat keuangan gitu ya. Supaya orang itu bisa respect, bisa tunduk sama saya. Bisa menghormati saya. Ternyata itu semu. Ternyata itu sia-sia saudara. Kenapa? Ternyata ya orang itu meninggalkan saya juga. Gitu ya. Nah, jadi itu sia-sia saudara. Apa yang tadi saya cerita buat saudara, kalau itu baik buat kita, belum tentu baik buat Tuhan. Ya. Nah, jadi pondasi kehidupan yang berkenan pada Tuhan itu adalah apa? Ya kemarin itu, bagaimana kita bisa menyelamatkan hidup orang lain, bagaimana kita bisa menyadarkan orang lain, gitu ya. Terkadang kalau sekarang ini hidup berbuah buat saya itu adalah apa? Kalau saya sudah mau marah, Tuhan tolong saya. 1, 2, 3, saya napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh sudah, ringan, gitu ya. Nah jadi saya udah gak marah lagi saudara. Dan itu mengurangi beban saya. Ya sudah, Tuhan Engkau yang berkenan. Ya maka Tuhan yang akan menunjukkan saya bagaimana caranya. Ya jadi hari-hari ini kalau saya mengalami kesulitan dalam pekerjaan saya panggil Tuhan. Tuhan, saya gak bisa apa-apa. Hanya Tuhanlah yang menentukan jalan hidup saya. Ya kalau Tuhan berkenan saya seperti ini, maka saya percaya Tuhanlah yang menetapkan langkah saya. Nah, jadi saudara, inilah pondasi yang kalau kita hidup berkenan sama Tuhan, itu adalah pondasi kehidupan yang berkenan. Nah, jadi terakhir adalah supaya kita itu mencari kebenaran, bukan mencari dunia, ya, sehingga semua akan ditambahkan pada kita, saudara. Jadi saudara jangan khawatir, ya, yang misalnya, aduh sekarang saya kok mengalami kemunduran dalam usaha. Waduh, anak-anak saya kok begini ya, gini ya. Nah, jadi saudara luar biasa ya. Saya disadarkan kemarin, tiba-tiba suami saya, ya ini sekedar sharing ya saudara ya. Disadarkan bagaimana nanti di masa tua itu juga, wah hidup saya dengan suami saya. Kenapa? Ya, kemarin anak saya yang kecil itu biasanya rentang-renteng sama saya gitu ya. Sudah 6 hari dia bersama teman-temannya. Saya merasa kehilangan saudara. Kok rasanya di hati kecil saya ini, anak saya yang kecil ini, yang biasanya saya gendong-gendong, yang biasanya saya peluk-peluk, sekarang ini udah hilang, udah bersama temennya. Saya ngeluh, saya ngomong sama suami saya, kok rasanya anak saya ini kok nggak peduli sama mamanya lagi ya, gitu. Terus suami saya bilang, makanya kamu baik-baik sama saya. Nanti di masa tuamu, kamu sama saya. Waduh, saya langsung ketawa ya saudara ya. Saya bilang, oh iya ya, benar juga ya. Ya, ya pelan-pelan Tuhan singkapkan ya. Oh iya ya, nanti di masa tua saya bersama siapa kalau nggak sama suami saya gitu ya. Karena anak-anak saya sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, saya juga bisa bersama jemaat-jemaat, domba-domba yang saya tuntun langkah hidupnya gitu ya. Nah, jadi saya tidak kosong hidup saya. Anak-anak saya sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Istilahnya tugas saya sebagai orang tua, sebagai mama sudah saya selesaikan gitu ya. Tapi hidup saya tidak sendiri. Nah, satu persatu Tuhan sudah lihatkan. Oh, nanti loh Vera, masa depanmu kayak gini, masa tuamu kayak begini loh Vera. Nah, itu kalau hidup kita berkenan bersama Tuhan gitu ya. Kalau kita tidak
hidup dengan kekuatan kita sendiri. Ternyata satu demi satu Tuhan singkapkan. Ya, saya bilang gini, ya ternyata penting juga ya saya baik-baik dengan suami saya gitu ya. Karena nanti di hari tua saya hidup dengan suami saya. Hidupnya sama siapa lagi gitu ya. Hidupnya sama domba-domba saya, sama jemaat-jemaat saya. Sehingga ya hidup saya tetap sukacita. Hidup saya tidak kehilangan gitu ya. Nah, puji nama Tuhan ya. Ini firman yang saya berikan kepada saudara, bagaimana hidup kita berkenan sama Tuhan, maka hari ini masa depan kita akan dijamin Tuhan. Bisnismu akan terus yang awalnya down akan dibuat naik oleh Tuhan. Ya, bahkan anak-anakmu yang hidupnya tidak berkenan, kalau kita tetap mendoakan, maka suatu hari akan disadarkan Tuhan. Ya, atau mungkin pekerjaan kita hari ini biasa-biasa, tanpa kamu sadarin saudara, kamu akan dipromosi Tuhan juga. Oke, pelayananmu biasa-biasa, suatu hari engkau akan dibuat hebat oleh Tuhan. Pelayananmu akan dibuat besar oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, ini aja firman Tuhan yang bisa saya berikan buat saudara-saudara. Saya percaya firman ini menjadi berkat buat kita semua.